Halo gadget lover, udah pada borong HP apa nih di promo 11.11 kemarin? Banyak produk baru yang keren ya. Tapi ada satu smartphone yang menarik perhatian saya, yaitu Xiaomi 11T. Nggak lagi pakai nama Mi, sekarang seri ini namanya Xiaomi 11T. Dirilis minggu lalu barengan sama Xiaomi 11T Pro dan beberapa produk lain. Dan penjualan perdananya udah dimulai beberapa hari lalu. Harganya 6 juta kembali 1000, plus cashback sampai 300.000 kalau belinya di eraspace.com. Nah, buat kalian yang masih penasaran sama review Xiaomi 11T ini, langsung aja kita cek-cek yuk kelebihan dan kekurangan dari Xiaomi 11T ini ya. Xiaomi 11T punya 3 warna, Moonlight White, Meteoric Grey, dan yang kita review ini warna Celestial Blue. Warna putih dan hitamnya simple, tapi warna Celestial Blue ini stand out banget. Desain bodinya slim, ketebalannya cuma 8,8 mm dan bobotnya 203 gram. Bukan yang paling slim dan paling ringan di kelasnya, tapi masih oke lah buat dipakai sehari-hari. Desain frame dan setup triple kameranya juga beda jauh sama seri sebelumnya. Pakai dual tone step design dan kelihatan lebih mewah. Fingernya pakai side mount fingerprint sensor yang jadi satu sama tombol powernya. Aksesnya lebih cepat, cuma menurut saya masih kalah mewah dan futuristik kalau dibandingin sama fingerprint yang ada di layar ya. Nah, layar depannya ini udah pakai Corning Gorilla Glass Victus dan layarnya ini punya ukuran 6,67 inch flat AMOLED dot display dengan aspek rasio 20:9. Kualitas displaynya jernih ya dan akurasi warnanya tinggi banget. Saturasi dan kecerahannya bisa diatur di menu setting sesuai dengan kebutuhan. Nah, layarnya ini punya resolusi Full HD Plus dengan dukungan HDR10+ dan maksimum brightness-nya bisa mencapai 1000 nits saat digunakan di bawah sinar matahari. Layar Xiaomi 11T ini juga mendukung refresh rate hingga 120Hz dengan touch sampling rate 480Hz. Yang saya suka dari HP ini adalah kualitas audionya. Xiaomi 11T hadir dengan dual stereo speaker dengan suara yang balance di bagian atas dan bawahnya. Kualitas audionya bagus dan ada dukungan Dolby Atmos untuk peningkatan kualitas audionya. Nyaman banget loh pas saya coba HP ini buat dipakai nonton film, musik video, atau main game. Xiaomi 11T ini ditenagai dengan chipset MediaTek Dimensity 1200 Ultra yang udah mendukung jaringan 5G. Nah, chipset ini punya fabrikasi 6 nanometer dengan kecepatan hingga 3.0 GHz. Jadi nggak kalah kenceng ya kalau dibandingin sama pesaingnya yaitu Snapdragon 870 5G. Dari tes benchmark, Xiaomi 11T bisa hasilin skor di atas 600.000. Storage-nya udah pakai UFS 3.1, jadi kecepatan load dan menyimpan datanya jauh lebih cepat dibanding kebanyakan smartphone lain. Selain udah mendukung jaringan 5G, Xiaomi 11T ini hadir dengan kualitas jaringan terbaru yaitu Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, dan nggak ketinggalan NFC. Buat nyobain performanya, saya tes main PUBG Mobile di Xiaomi 11T ini. Setting grafisnya bisa mendukung grafis smooth dengan frame rate hingga 90 fps atau grafis HDR dengan frame rate ultra. Nah, saya coba main game PUBG Mobile di setting grafis smooth dengan frame rate 90 fps. Saat in-game, penggunaan CPU rata-rata di 45%, dengan frame rate in-game bisa mencapai angka 90 fps lebih. Gaming experience-nya kerasa smooth banget, touch sensitivity-nya responsif, dan giroskopnya bisa digunakan dengan lancar. Buat ningkatin performa gaming, performance mode bisa diaktifkan juga untuk prioritas bandwidth saat bermain game, optimize touch control, dan enhance audio untuk experience main game yang lebih maksimal. Bahkan, tiap-tiap game bisa diatur untuk setting gesture, touch resistant area, dan pengaturan tampilan agar lebih terang atau lebih gelap saat in-game. Top banget ya fitur gamingnya meski HP ini bukan 100% HP gaming. Xiaomi 11T ini dibekali dengan baterai 5000 mAh dengan dukungan fast charge hingga 67 watt yang bisa langsung didapetin di paket pembeliannya. Belum coba langsung sih untuk uji daya tahan baterainya, tapi untuk kecepatan chargingnya, Xiaomi 11T ini juara di kelasnya. Cuma butuh waktu 36 menit aja buat charge HP ini sampai full. Nah, di sisi kamera, fitur high-res 108MP jadi andalan di Xiaomi 11T. Setup triple kameranya menurut saya cukup pas karena tiap-tiap lensanya punya fitur yang bisa diandelin buat berbagai kebutuhan fotografi. Selain lensa utama yang mendukung high-res mode 108MP, lensa keduanya adalah lensa ultra-wide 8MP dengan cakupan area lebar 120 derajat dan lensa telemakro 5MP dengan fitur autofocus di jarak dekat 3 hingga 7 cm. Foto dengan mode auto bisa hasilin foto dengan resolusi 12MP. Hasil fotonya jelas dan detail meski di kondisi low light. Meski cuma dibantu dengan software, foto portrait bokeh dan filternya juga cukup bagus meski kadang kurang konsisten. Detail foto di mode high-res juga terlihat tajam dan saturasi warnanya cukup pas dengan pandangan mata. Mode autofocus di kamera makronya juga bantu banget buat dapetin fokus yang pas. Dan berikut adalah hasil perekaman dengan menggunakan fitur stabilisasi video di Xiaomi 11T. Di depan, kamera selfie-nya 16MP dan berikut adalah beberapa sampel foto selfie-nya.
Di kelas harganya wajar sih kalau Xiaomi 11T ini jadi salah satu primadona. Performanya mantep, nggak kalah sama HP sekelas flagship. Carinya juga cepet banget, dan experience multimedia juga cukup maksimal meski di atas kertas bukan yang terbaik. Fitur 108 megapiksel mungkin jarang dipakai, tapi foto dengan mode autonya masih oke banget. Cuma sayangnya HP ini nggak ada lensa telephoto dan kualitas foto bokehnya masih kurang konsisten. Nah, kalau menurut kalian gimana? Apakah Xiaomi 11T ini cukup sebanding dengan harganya? Yuk tinggalkan komentar kalian di bawah ya, kita diskusi bareng mengenai smartphone ini. Kritik, saran, dan masukan buat channel YouTube Gadget Empire juga masih saya tunggu di bawah. Akhir kata, saya Budi pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum, sampai ketemu di video review berikutnya.